Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu. Oke, langsung saja Ibu yang pimpin berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat ya? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah sehat. Nanti untuk presensinya, untuk daftar hadirnya, itu silahkan kalian isi. Ibu sudah sampaikan di Google Classroom, ya. Nanti silahkan diisi. Ibu ingatkan dulu, ya, untuk selalu menjaga kesehatan. Jadi di masa pandemi seperti ini, jangan lupa selalu menerapkan 3M. Apa itu 3M? 3M ada mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan satunya lagi menjaga jarak. Jadi jangan anggap remeh tentang 3M itu ya anak-anak ya. Ini kalian peserta didik harus bisa 3 hal, yaitu tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis 3 struktur teks laporan hasil observasi dengan tepat. Kemudian bisa mendeteksi kaidah kebahasaannya. Kemudian kalian bisa menemukan isi pada teks laporan hasil observasi. Udah, langsung kita masuk materi yang pertama mengenai teks laporan hasil observasi, yaitu mengenai strukturnya. Strukturnya ada 3. 1. Pernyataan umum atau klasifikasi. Silakan bisa dilihat di sini. Pernyataan umum mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan, seperti itu. Jadi nanti subjeknya apa? Apakah nanti subjeknya seperti Raihana tadi, kucing, atau mungkin bisa juga tentang lingkungan sekitar kalian, seperti itu. Kemudian untuk struktur yang kedua, deskripsi bagian. Coba sebelum Ibu bahas tentang deskripsi bagian, adakah yang sudah tahu apa itu deskripsi bagian? Silahkan yang sudah tahu tentang deskripsi bagian. Halo. Siapa? Silahkan jawab. Raihana, apa itu deskripsi bagian, Raihana? Deskripsi bagian mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Jadi bahasa menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang dijelaskan. Ya, benar sekali ya. Jadi deskripsi bagian itu adalah yang mengandung perincian ya. Jadi bisa ciri fisiknya, kemudian makanannya, habitatnya, seperti itu ya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Raihana. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Simpulan itu mengandung ringkasan umum hal yang dilaporkan. Pada teks ini simpulan boleh ada, boleh tidak. Coba perhatikan contoh teks laporan hasil observasi pada layar kalian ya. Itu ada sebuah teks yang berjudul kelinci, terdiri dari 4 paragraf. Sekarang paragraf 1 di sini sudah saya berikan tanda merah. Kalau paragraf 1 itu adalah contoh dari pernyataan umum atau klasifikasi. Ini sudah ada ya. Coba siapa yang bisa memberikan alasan kenapa paragraf 1 ini adalah klasifikasi? Siapa yang bisa? Silakan. Untuk tanda kalau itu adalah paragraf pernyataan umum atau klasifikasi, itu bisa dengan adanya kata adalah, atau bisa juga kata merupakan gitu ya, atau bisa juga kata yaitu. Kelinci adalah, kemudian lingkungan rumahku merupakan lingkungan yang dekat dengan perkotaan gitu ya, misalnya ya. Itu untuk pernyataan umum. Kemudian yang kedua, paragraf kedua itu namanya deskripsi bagian. Ini sudah saya berikan tanda merah di sini. Deskripsi bagian itu kenapa disebut deskripsi bagian? Karena di sini menjelaskan tentang jenis kelinci. Di sini ada ya jenis kelinci, antaranya anggora, lion, dan lain-lain itu ya. Berarti termasuk deskripsi bagian. Terus selanjutnya paragraf 3. Paragraf 3 di sini juga termasuk deskripsi
bagian gitu nggih. Di sini masih menjelaskan tentang manfaat dari kelinci. Dan yang terakhir paragraf 4 ini adalah kesimpulan atau unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi itu ada beberapa. Yang pertama dari prinsip penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan ejaan. Nanti silakan dibaca ya, nanti Ibu nanti sudah memberikan bahan ajar, nanti silakan dibaca sendiri. Kemudian untuk kata baku dan tidak baku, coba sekarang saya tanya, kata mempengaruhi atau kata memengaruhi yang termasuk kata baku? Yang mana? Memengaruhi. Ya, benar sekali. Memengaruhi. Memengaruhi ya, yang baku nanti bisa dicek di EBI-nya. Kaidah kebahasaan adalah Sekarang silahkan kalian buka Classroom-nya, kemudian di situ ada presensi, kemudian ada bahan ajar dan LKPD. Silahkan itu dikerjakan. Sekarang kita kembali ke Google Meet untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi silahkan dari kegiatan kalian tadi, silahkan kalian presentasikan hasilnya secara individu. Kita mulai dari struktur teks laporan hasil observasi. Tadi di LKPD ada sebuah teks laporan hasil observasi berjudul kelinci, gitu ya. Coba sekarang salah satu, silahkan kalian bacakan hasil pekerjaan kalian tadi tentang struktur dari teks tersebut. Silahkan, siapa salah satu? Rehana, oke, silahkan Rehana. Paragraf 1 tentang klasifikasi. Paragraf 2 tentang bagian. Paragraf 3 ya bagian. Ya. Kesimpulan. Ya, oke, benar sekali ya. Jadi strukturnya tadi ada 3. Strukturnya itu ada 3. Identifikasinya ada pada paragraf 1. Terus deskripsi bagiannya ada pada paragraf 2 dan paragraf 3, benar ya. Dan terakhir kesimpulannya ada pada paragraf 4. Maaf, untuk isi teks laporan hasil observasi itu adalah membahas mengenai kelinci ya. Jadi di situ ada jenis-jenis kelinci. Kemudian kelinci digolongkan menjadi hewan mamalia yang berfamili gitu ya. Kemudian ada jenisnya, itu ada banyak sekali termasuk yang disebutkan oleh Rehana tadi. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, nanti silahkan pekerjaannya kalian kirimkan ke Classroom ya. Kalian kirimkan ke Classroom. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara merangkum teks laporan hasil observasi. Jadi kalau nggak ada, Ibu ingatkan sekali lagi untuk selalu menjaga kesehatan ya di masa pandemi seperti ini. Ya sudah, silahkan kalian mengirimkan hasil pekerjaan kalian di Classroom, kemudian kalian bisa beristirahat seperti itu ya. Terima kasih untuk hari ini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.